Saya Fija Marimaru akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Saya akan membahas mengenai letak geografis dan kehidupan ekonomi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir Mata, di wilayah Aceh, tepatnya di kota Loksmawe. Berada di Selat Melaka yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Kehidupan ekonomi di Samudra Pasai. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transit roda perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Melaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat pada bandar pedagang lain seperti biek, perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas. Dalam dunia Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan adalah uang emas bernama dirham sebagai mata uang resmi dari Kerajaan Samudra Pasai. Selain berkembang sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai pada masa kejayaannya juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kota Samudra Pasai. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. 1. Artefak dan prasasti. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah artefak dan prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Aceh. Terletak dan prasasti tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan agama Islam pada masa itu. 2. Makam Raja-Raja. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah ditemukannya beberapa makam raja-raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Ada makam Kesultanan Rasyia yang terletak di desa Memesah, Kuta Kedua, Kecamatan Samudra. Makam ini memiliki nisan yang membentuk sangat indah. Pada batu nisannya terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan surat Yasin. Selain itu, ada juga makam pendiri Kerajaan Samudra Pasai yakni Marahsing. Makamnya memiliki angka 1297 Masehi yang dituai sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. Ditemukan juga beberapa makam lainnya seperti makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan makam putranya yang bernama Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. 3. Lonceng Cakradanya. Lonceng Cakradanya merupakan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Diduga, lonceng ini merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Kesultanan Samudra Pasai. Lonceng Cakradanya dengan memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. 4. Dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja kedua, yakni Sultan Malik Al-Zahir. Dari mata uang emas yang ditemukan diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. 5. Relief. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah relief, berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Peninggalan ini sekaligus menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi tugas utama pada penguasa di lebih dari 3 abad Kerajaan Samudra Pasai. Saya Nurina Ramadhani. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kehidupan sosial budaya. Boleh disebutkan di buku bahwa Pasai merupakan kerajaan besar pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya
tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai (HRP). Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syaikh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Saya Dika Rahmawati akan melanjutkan pembahasan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah yang menerangkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gendong, Aceh Utara. Makam tersebut berada di daerah Beruni, dekat peruntukan pusat kerajaan yang berada sekitar 17 km sebelah timur. Satu makam yang ada di wilayah tersebut terdiri sebagai makam dari Sultan Malik Al-Saleh. Pada makam tersebut bertulisan teks 1360 Hijriah yang menandai dimulainya masa perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Terdapat Ibnu Battuta yang merupakan utusan dari Sultan Delhi menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting dari istananya dan tukang seperti gaya India. Selain itu juga disebutkan bahwa pantinya bergerak Amir. Karya sastra. Bagi kerajaan besar, Samudra Pasai juga berkembang karya sastra yang baik karena sastra yang dikembangkan mengadaptasi bahasa Arab yang masuk ke wilayah Sumatera. Inilah yang kemudian disebutkan sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Salah satu dari karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRM menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syaikh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Jalan dengan berkembangnya karya sastra, berkembang pula ilmu tasyahuf. Salah satu buku tasyahuf yang terjemahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan 10 mit peradikan oleh Samudra Pasai dalam atas perintah dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan 10 mut peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Aldir Octavio. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Samudra Pasai, kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antaranya karya tulis tersebut
Hikayat Raja Pasai ARP bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. ARP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut juga kemudian digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Syangkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manjum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Pakamakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikut. Sejumlah peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. 1. Artefak dan prasasti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah artefak prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Aceh. Artefak dan prasasti tersebut memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, politik, dan agama Islam pada masa itu. 2. Makam raja-raja, makam Sultan Malikul Al-Saleh, sejarah dan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya makam raja peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya adalah ditemukan beberapa makam raja yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Ada makam Sultana Narasiah yang terletak di desa Menasah, Kutar Kerung, Kecamatan Samudra. Makam ini memiliki nisan yang bentuknya sangat indah. Pada batu nisannya terdapat kaligrafi yang berisi kutipan ayat kursi dan surat Yasin. Selain itu, ada juga makam pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yakni Marasilu. Makamnya memiliki angka 1997 yang diklaim sebagai batu nisa tertua yang pernah ditemukan. Ditemukan juga beberapa makam lainnya seperti makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan makam putranya bernama Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. 3. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya merupakan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 M. Diduga lonceng ini merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng Cakradonya dengan memiliki tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. 4. Dirham peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, sejarah dan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan raja kedua yakni Sultan Malik Al-Zahir. Dari mata uang emas yang ditemukan diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. 5. Relief peninggalan Kerajaan Samudra Pasai berikutnya adalah relief berupa lampu yang berisikan kalimat tauhid dalam batu nisan. Peninggalan ini sekaligus menandakan bahwa ajaran tauhid menjadi tugas utama pada penguasa di lebih dari 3 abad Kerajaan Samudra Pasai. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah Raja-Raja Samudra Pasai. 1. Sultan Malikul Saleh memerintah pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. 4. Sultan Malik Al-Zahir memerintah pada tahun 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1346 sampai 1383. 6.
Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1383 sampai 1405. 7. Sultan Salah ad-Din memerintah pada tahun 1402. 8. Sultanah Nahrasiyah memerintah pada tahun 1405 sampai 1412. 9. Abu Zaid Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1455 sampai 1477. 11. Sultan Zain al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1501 sampai 1513. 13. Sultan Zain al-Abidin memerintah pada tahun 1513 sampai 1524. Aulia Putri Mansya akan melanjutkan pembahasan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah Raja masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo, dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.